Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya. Kita boleh bangun di dalam keadaan yang sangat baik karena Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, disatukan hati. Mari berdoa. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Biar itu yang menjadi kerinduan kami di dalam setiap musim hidup kami. Karena kami katakan Tuhan, kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Untuk karena anugerah-Mu yang besar, kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Di setiap perbuatan-Mu tidak ada satupun yang dapat kami balas, selain berikan pujian penyembahan yang terbaik. Urapi setiap kami Tuhan, penuhi tempat ini dengan api-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yarala barala barala boyas shekana narala barala boyas. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Dalam hati-Mu, kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih, kami rasakan kasih-Mu yang besar Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya. Amin. Kudusan-Mu penuhi dengan diam. Ku angkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan amin, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan yes Lord. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, syukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Lebih lagi katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku angkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan. Biar kami diam di hadirat-Mu
Inanaralabayase, inanaralabayasi keralabo. Hadiratmu Tuhan, iya kananaralabayase, yaralabaralabayasa kananaralabayase. Haleluya, Yesus, kami panggil namamu, inakananaralabo. Yaralabayase kerekanana, yaralabaralabayase kiriyarala, inananaralabayase. Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau besar Tuhan. Tak ada yang lain seperti-Mu yang layak diagungkan. Inanaralabu, yaralabayase, yaralabaralabayase kerekananaralabayase. Inanaralabayase kerekanana, yaralabayase, yaralabaralabayase, yaralabo. Penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Ini dia ralabaralabayase kerekananaralabayase. Inanaralabayase kerekananaralabayase. Ini dia ralapapapapasi dia ralabayase. Ini ralapapapapasi kerekananaralabayase. Ini dia ralabayase kerekananaralabayase. Kerekananaralapapapasi kerekananaralabayase. Inanaralabayase. Yaralabaralabayase kerekananaralabo. Iya kananaralabayase. Iya kanana, iya kananaralabayase. Inanaralabayase karalabo. Inanaralabayase, yaralabaralabayase karalabo. Yaralabayase kerekananaralabayase. Berbicara Tuhan kepada setiap kami di tempat ini Yesus. Ini dia ralapapapapase kerekananaralabayase. Ini dia ralabayase kerekananaralabayase. Yaralabayase, yaralabayase kerekananaralabayase. Haleluya, Engkau besar, Engkau Tuhan. Yaralabaralabayase karalabayase. Ini dia ralabayase kerekananaralabo. Yaralabayase, yaralabayase kerekananaralabo. Ini yaralabayase. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Ini yaralabaralabayase kerekananaralabayase. Ini dia ralabaralabayase kananaralabayase. Ini yaralabayase. Lebih baik satu hari di belakang-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, daripada 1000 hari. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu. Kau Allah yang
Bagi jemaat saja katakan lebih baik, lebih Kau Allah yang hidup dan menikmati semua. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Lebih baik Tuhan, lebih baik satu hari di belataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, sebab Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih lagi katakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau yang ditinggikan, diagungkan di tempat ini. Yang siap memuji-muji Tuhan, sama-sama katakan amin.
Saya mau sapa sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Di dalam Filipi 4 ayat 4 Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang bersukacita pagi hari ini boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Tahan sebentar. Yang bersukacita pagi hari ini katakan yes. Yang bersukacita pagi hari ini katakan yes. Haleluya. Mari bersukacita. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, we will rejoice and be glad in it, glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice, yeah, this is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice and again, again. Let it live. This is the day the Lord has made. I will rejoice. This is the day. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. Lebih lagi. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice. Mari bersama-sama menari Bapak Ibu Saudara. Siap siap. This is the day that the Lord has made. I will rejoice. This is the day. This is the day that the Lord has made. Sama-sama. This is the day that the Lord has made. Yay! I will rejoice. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has. One more time, say. This is the day that the Lord has made. I will. This is the day. This is the day the Lord has made. That the Lord. That the Lord has made. That the Lord has made. Yay! Haleluya. Haleluya. Tuhan kita yang kita puji, yang kita sembah, Tuhan yang besar, amin. Amin. Kita mau bersorak lebih lagi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeay. Engkau batu karang yang teguh Tuhan. Kota benteng dan keselamatan kami. Haleluya. Batu karang yang teguh, katakan kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, pendamat yang bangkit dan hidup. Sorakan haleluya, 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 kekal mulia. Oh,
Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Sama-sama. Kau Yesus batu penjuru, darimu keselamatan kami Tuhan, darimulah keselamatanku. Yang menang, menangkanlah Kau maut, penyelamat yang bangkit. Lebih lagi, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat perkasa. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau agung dan perkasa Tuhan. Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sama-sama bersorak, nyatakan semua. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Lebih lagi, bersorak masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Ya, terima kasih Tuhan. Yang kami puji, kami tinggikan adalah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, aku punya Tuhan yang besar.
berjanji yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan segenap hati dari awal sama-sama katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Lebih lagi katakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Seundang jemaat boleh bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Kita mau naikkan pujian, kita mau naikkan penyembahan kita. Saudara datang di tempat ini, saudara katakan, Tuhan, hari ini aku mau mengalami sesuatu yang belum pernah aku alami, Tuhan. Biar di rumah-Mu, Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, Tuhan.
Saudara belajar untuk menyembah Tuhan. Saudara belajar untuk menaikkan syukur. Angkat suaramu. Katakan Dia baik. Engkau baik. Angkat suaramu. Beri yang terbaik dari yang kau miliki. Kami memuji. Jemaat mulai angkat suaramu. Yang sudah dibaptis bahasa roh, saudara berbahasa roh. Yang belum, saudara bisa berdoa dengan bahasa yang bisa dimengerti. Amin. Kaulah kami datang sujud menyembah-Mu, mengangkat hati kami, memuji akan kebesaran-Mu. Ya Syadaralah baralah baralah bayasya. Kurikina maralah baralah bayasya. Tuhan katakan pakai telingamu untuk mendengar suara Tuhan. Jangan masukkan sampah ke dalam telingamu. Tutup erat-erat untuk sampah yang mau masuk ke dalam telingamu. Kuri kita pasyeke takakarala barala bayasyan. Ora mata syete papa parala barala bayasyan. Iarala barala 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 basi. Kuri ada batas syadarala barala barala bayasyan. Syadarala barala 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 bayasyan. Amin, amin. Amin. Kurikin namaralah bayasya. Kiaralah baralah bayasya. Urabata syadaralah baralah bayasya. Kau agungkan atas seluruh bumi, mari sorak pujimu agungkan, kau agungkan, oh Yehova kau agungkan. Jemaat saja katakan ku agungkan. Bebaskan rohmu. Amin. Sama-sama ku agungkan, ku agungkan, kau agungkan atas seluruh bumi, malu sorak pujimu, ku agungkan,
Kami tahu Tuhan, Engkau Raja atas hidup kami. Engkau segalanya buat hidup kami. Kalau kami hidup sampai hari ini Tuhan, karena kami mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Apapun persoalan, permasalahan yang kami hadapi, satu hal yang kami percaya. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami bisa melewati Tuhan perkara-perkara apapun yang ada di depan kami. Karena janji-Mu bagi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seperti yatim piatu. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menjaga hati kami Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya, mulai Februari itu start lagu kedua dari penyembahan. Ini pintu akan ditutup. Karena ada alasannya. Karena ada beberapa orang yang datang, sering kali datang terlambat. Itu akan mengganggu konsentrasi orang yang ada duduk di sini. Mereka akan lihat lagi, mereka akan lihat lagi. Ya, jadi pintu ini akan ditutup dan akan dibuka pintu depan untuk seterusnya. Kita akan belajar sama-sama. Tadi Tuhan ingatkan saya, Tuhan katakan gini, Tuhan kasih kita telinga. Telinga untuk mendengar, bukan untuk perkara-perkara yang negatif. Tapi Tuhan kasih kita telinga untuk kita mendengar apa yang Tuhan mau. Maka saya katakan ketika saudara punya persoalan, permasalahan, saya katakan kita cuma punya dua tangan. Artinya kita bisa tutup kedua telinga kita, tapi kita tidak bisa tutup mulut orang yang berbicara tentang saudara. Jadi saya katakan, jangan masukkan sampah ke dalam telinga kita, tapi masukkan kebenaran firman Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, jangan masukin sampah ya ke telinga kamu. Kita akan masih berbicara tentang akhir dari segala zaman. Di dalam akhir tahun, awal tahun, Tuhan berbicara, dia katakan kalau kamu ada di peranginan, kamu jangan turun. Artinya ketika kita berjalan di dalam roh, kita jangan kembali lagi ke dalam daging. Kita selesaikan di dalam roh. Saya akan meneruskan, dituliskan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kita sama-sama baca. 2, 3. Semua. Yang sebelah sini lebih keras sama di atas. Yuk kita baca. 2, 3. Kesudahan. Ya. Terjemahan lain dikatakan akhir segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah dan disiplinlah dalam doamu. Ya. Ada terjemahan lain dia mengatakan segala sesuatu, akhir segala sesuatu itu sudah dekat. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah dan mendisiplinkanlah diri kita dalam doa. Jadi kita bisa melihat berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, ini menunjuk suatu keadaan akhir dari segalanya. Berbicara tentang akhir dari segalanya, itu berbicara tentang akhir dari segala hidup kita. Akhir dari segalanya juga bisa menunjukkan akhir dari segala zaman, akhir dari segala masa. Maka ada satu pertanyaan, apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dipersiapkan untuk, ya saya katakan,
menghadapi akhir dari segala hidup kita, akhir dari segala hidup, akhir zaman dan masa. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita persiapkan? Karena saya mau katakan, sekali lagi kematian itu pasti. Tetapi kapan kematian itu tiba kita nggak pernah tahu. Akhir dari segala sesuatu itu pasti. Akhir dari segala masa itu adalah pasti. Tapi kapan itu terjadi kita nggak tahu. Bahkan penulis Petrus berbicara, dia katakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tidak ada seorang pencuri datang ke rumah saudara, kemudian dia berbicara, dia katakan, Emilia ntar malam aku mau datang ke rumah kamu, siap-siap aku mau ngerampok. Tidak ada. Dia nggak akan berbicara. Demikian juga dia katakan kedatangan Tuhan atas hidup saudara, kedatangan Tuhan pada akhir zaman dan pada akhir masa, dia katakan itu tidak pernah diungkapkan. Ini adalah satu pertanyaan, apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan ditulis di dalam Wahyu 9 ayat 20 sampai ayat 21. Dia berbicara, dikatakan di dalam Wahyu 9, dia menjelaskan bahwa kemerosotan kehidupan, kualitas kehidupan manusia semakin muncak dan mengalami kemunduran. Jadi di dalam kitab Wahyu itu puncak dikatakan bagaimana kemerosotan kualitas hidup manusia. Kita tahu kemerosotan hidup manusia ini mulai terjadi di dalam Kejadian 3 ketika manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka kemerosotan kualitas hidup manusia itu mulai berjalan. Kemudian ditulis kembali di dalam Kejadian 6. Di situ 2 kali Tuhan berbicara, dia katakan aku menyesal menciptakan manusia. Artinya ditekankan kembali bahwa kemerosotan kualitas hidup itu ditekankan kembali di dalam Kejadian 6. Kemudian kita bisa melihat kemerosotan ini mulai dari perjanjian lama, kemudian masuk dalam perjanjian baru, mulai dari dosa dari perjanjian baru, dari perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru. Saya mau katakan, tetapi kondisi dosa itu antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, saya katakan kondisinya enggak sama. Dosa di dalam perjanjian lama, orang-orang yang berdosa pada masa-masa yang lalu, ketika masa saya masih kecil, tidak perjanjian lama aja, ketika saya masih kecil, ketika orang melakukan dosa, orang tidak berani terang-terangan, betul apa betul? Orang mengadakan perselingkuhan itu tidak berani terang-terangan. Tetapi mereka melakukan itu, mereka sembunyi-sembunyi, supaya apa? Orang lain tidak tahu. Betul apa enggak? Tapi dosa sekarang ini saudara, ketika mereka melakukan perzinahan, ketika mereka melakukan perselingkuhan, mereka berani ngomong di sosial media. Mereka umbar semua hidup mereka. Mereka katakan semua dosa mereka diumbar semuanya. Ini kondisinya. Bahkan kita lihat lagi, ada satu kondisi lagi. Saya mau katakan, sekarang dosa itu bukan dosa, tetapi itu sebuah kebenaran. Zaman sekarang itu dosa, bukan dosa lagi, tapi itu satu kebenaran. Maksudnya apa nih? Saya mau katakan gini, pada zaman dulu masih kecil, semua orang tahu. Semua agama menentang tentang pembunuhan. Semua agama. Tidak ada satupun agama yang tidak menentang tentang membunuh. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ada sekelompok orang, bahkan ada beberapa kelompok yang secara terbuka, mereka berbicara, dia katakan membunuh itu halal. Dan darah orang-orang yang dibunuh itu halal bagi mereka. Dan ketika mereka membunuh, mereka memperoleh pahala, saudara.
Kita bisa melihat ini adalah satu keadaan yang saudara dan saya harus perhatikan. Maka Matius dia berbicara, dia katakan gini, kenapa sih dengan bahasa saya? Ketika kamu tahu mendung dan kamu berkata kepada keluargamu, berkata kepada temanmu, sebentar lagi akan hujan. Tetapi kenapa kamu tidak pernah mengerti tanda-tanda dari akhir zaman? Bukannya kita tidak mengerti tanda-tanda dari akhir zaman. Tapi kebanyakan dari kita tidak mau mengerti bahwa tanda-tanda dari akhir zaman. Saya memberikan contoh, coba Diki tolong di share. Ini yang saya katakan di Amerika itu orang-orang hidup seperti zombie, saudara. Ada suara? Berkeliaran hingga terkapar sudah biasa di Kensington Avenue di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania di Amerika Serikat. Sebagian besar gambar kami ambil dari dalam mobil demi keamanan. Memang kerap menjadi pasar terbuka untuk narkoba, utamanya jenis heroin dan opioid. Bahkan ada julukannya The Walmart of Heroin. Kasus kematian overdosis akibat obat jenis Xylazine meningkat drastis hingga 1100% di Amerika Serikat bagian selatan. Meski area tempat tinggalnya kerap dijuluki pasar terbuka narkoba terbesar di pantai timur Amerika Serikat, Nova tak berencana meninggalkan kawasan ini. Ya, sudah kita bisa melihat ini keadaan dunia. Saya berbicara sama siapa ya? Saya berbicara, saya katakan gini. Kita sudah melewati zaman milenium. Kemudian kita masuk zaman Z, ya. Zaman Z. Sekarang ini zaman Z, saudara. Sebentar lagi kita nggak tahu lagi ada sebutan zaman apa, saudara. Kita bisa melihat ketika saudara sebagai orang tua, kita sebagai papa, mama, kakek, nenek, kita tidak mengajarkan kebenaran kepada anak-anak mulai dari masa dini, maka saudara ketika saudara berhadapan masa-masa di depan itu sangat mengerikan. Kita bisa melihat, maka dikatakan apa yang perlu kita perhatikan. Hari-hari ini keadaan seperti ini, saudara. Ya, kita bisa melihat apa yang kita harus melihat keadaan dunia hari-hari ini. Dosa rasanya sudah mereka tidak peduli. Saudara lihat ketika suami istri bersalah, bertikai, dengan mudah suami bacok istri. Kemudian yang kedua dikatakan kita bisa melihat di sini, melihat keadaan dunia. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu keadaan, kemudian waktu yang jahat. Siapa yang percaya kalau hari-hari ini adalah waktu yang jahat? Halo? Hari-hari ini adalah waktu yang jahat. Efesus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya katakan waktu yang jahat itu bisa tiba-tiba datang ke dalam hidup saudara. Maka ketika kita tahu kalau waktu yang jahat tiba-tiba bisa datang ke dalam hidup kita, maka apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan, janganlah kita menjadi bodoh atau jangan kita menjadi bebal. Orang bebal itu disamakan dengan orang bodoh. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang bebal. Kebodohan terbesar dari orang bebal adalah ia berpikir dirinya pandai. Kemudian lagi yang lebih buruk dari orang bebal adalah kesombongan. Orang bebal ini susah dikasih tahu. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri, enggak pernah lewat kuping kanan.
Itu orang bebal. Itu orang bodoh, saudara. Kemudian orang bebal adalah orang yang menganggap dirinya benar. Di sini ada satu cerita, coba kita buka di dalam 2 Samuel 25. 1 Samuel 25. Ini capek? Bisa bantu saya? 1 Samuel 25. Ayat yang kedua berbicara Daud, Nabal, dan Abigail, saudara. Yoni bisa baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Ya. Terus ketiga, sepuluh, sebelas, 12. Terus ya, sampai situ. Ini satu cerita, saudara. Daud, kemudian Nabal, kemudian Abigail. Di sini satu cerita di mana pada saat itu Daud itu ada di dalam pelarian, saudara. Dia ada di dalam pelarian, kemudian dia menjaga seluruh binatang-binatang peliharaan dari Nabal. Alkitab mencatat seperti itu. Dia menjaga dari setiap serangan-serangan binatang buas, mereka menjaga. Daud dan orang-orangnya semua menjaga ini. Kemudian ketika itu Daud mendengar bahwa Nabal ini adalah pengusaha kaya raya. Dia sedang menggunting bulu domba. Waktu dia menggunting bulu domba, kemudian dia mengusulkan untuk anak-anaknya, orang-orang yang mengikut Raja Daud, kemudian suruh menghadap kepada Nabal. Kemudian Nabal dia mulai dengan perkataannya yang kasar, ngomongan yang kasar, yang menyinggung perasaan orang lain. Itu di situ dia katakan, untuk apa aku beri dia makan? Dia tidak tahu kalau binatang-binatang ini pun dipelihara atau dijaga oleh Raja Daud, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Maka timbullah amarah yang besar Daud ini kepada Nabal. Kemudian dia membunuh Nabal, saudara.
Dia menggerakkan ada 400, 200, dia katakan ikut kita, kemudian kita akan bunuh dia. Maka saya katakan kenapa hari-hari ini kita harus menjaga perkataan. Kita harus menjaga mulut kita, karena mulut kita ini adalah harimau kita. Tetapi banyak orang berkata sekarang bukan mulut yang menjadi harimau, tetapi apa? Jarimu yang menjadi harimau. Maka kita bisa melihat di sini dikatakan, hari-hari ini dikatakan yang harus kita perhatikan yaitu kondisi kita. Yang tadi yang pertama dikatakan kita melihat kondisi keadaan dunia hari-hari ini. Tetapi yang kedua kita melihat kondisi keadaan kita. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup perkataan kita? Apakah perkataan kita kadangkala kita melukai orang lain? Yang saya selalu katakan ketika kita melukai orang lain, kita seperti saya udah pernah kasih contoh, itu ada satu anak yang punya temperamen tinggi. Kemudian orang tuanya bilang saya akan kasih kamu papan, kemudian kasih kamu paku. Setiap kalau kamu marah kamu pantek ini paku. Kemudian dikasih 50 paku, setelah 50 paku waktu dia marah dia pantek dia marah, dia pantek, kemudian 50 paku itu habis. Setelah 50 paku itu habis, kemudian dia datang, anak ini datang kepada papanya. Dia katakan pakunya sudah habis. Kemudian apa yang papanya lakukan? Papanya dia katakan, ayo nak ikut papa. Kemudian dia pergi, kemudian dia kasih lihat, ini loh semua paku saya sudah pantek ketika saya marah. Kemudian papanya mulai satu-satu dicabut paku, satu-satu dicabut. Waktu dicabut 50 paku itu sudah dicabut, kemudian dia tanya kepada anak ini. Dia katakan kamu lihat apa yang terjadi. 50 paku ada 50 lubang yang ada di papan yang kamu pantek. Artinya apa? Di sini kita harus mengerti kondisi di akhir dari segala zaman. Kondisi dari segala akhir hidup kita. Yang pertama dikatakan untuk diri kita secara pribadi, kita menjaga perkataan kita. Ngomong kanan kiri, jaga perkataan. Kita menjaga perkataan kita. Kadangkala saya mau katakan, kita nggak bisa menjaga perkataan kita kepada siapa? Orang terdekat kita. Kita nggak bisa menjaga mulut kita kepada pasangan kita. Betul apa betul? Suami saudara, ketika dia berhadapan dengan istri, mungkin dengan orang lain dia bisa tertawa, dia bisa ngomong baik-baik. Tapi ketika dia berbicara dengan istri, waktu istri ajak ngomong, saudara gini ya apa, ini tadi ada cerita gini, suami cuma bilang Pak ini Tetapi ketika dia bertemu dengan orang lain, dia bisa bercerita segala macam, dia bisa bercerita banyak hal kepada orang lain, tetapi kepada istri sendiri tidak ada komunikasi. Bahkan mungkin saudara katakan punya komunikasi Bu Linda, tetapi komunikasinya apa? Kasar Bu Linda. Ketika orang yang baru menikah, ya, ketika orang baru menikah, dia jalan, istri dituntun, saudara. Tapi kalau sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Satu kali ada orang konseling sama saya. Dia katakan saya sebel dengan suami saya. Kenapa? Kalau jalan Bu Linda, dia duluan, saya di belakang dia. Sampai satu kali dia jalan dia nggak lihat di depan dia. Itu ada apa namanya palang bukan palang untuk listrik itu apa ya, tiang listrik, dia jalan istrinya di belakang, dia colon kejedot tiang listrik, istrinya bilang mampus lu. Saya bilang salah ngomong mampus lu, tapi gemes Bu Linda, nggak ada perhatian. Kemudian lagi ada satu kejadian, ini saudara percaya tidak percaya, saya pun percaya tidak percaya. Ada satu keluarga suami istri saudara, dia sama istrinya dingin aja gitu ya. Dia sama istrinya jarang bercakap-cakap, dia lebih mengasihi tanamannya saudara.
Satu kali hujan besar sekali. Tiba-tiba dia lagi tidur, dia bisa bangun, dia bawa payung saudara. Dia payungin bonsainya, kemudian bonsainya dibawa masuk ke dalam supaya nggak kena hujan. Kemudian dilatih. Istrinya dia bilang sama saya, Bu Linda, boro-boro saya kehujanan pun dia nggak peduli. Maka saya katakan apa yang harus kita perhatikan dari diri kita. Karena saya katakan ketika kita pasangan suami istri, ada satu kali kita bisa bersama-sama hari ini, satu kali kita bisa berpisah. Tetapi waktu kita berpisah, saudara harus ingat dan garis bawahi apa yang saya katakan. Supaya saudara meninggalkan sesuatu yang baik kepada pasanganmu yang mengerti, katakan amin. Amin. Yang jangan diingat oleh pasanganmu sesuatu yang negatif, perkataan-perkataan yang negatif. Suami ngomong kasar, kemudian perempuan yang ngomong kasar, dan terus berperang, berkelahi. Tapi saya katakan lebih hebat lagi, ketika para hamba Tuhan, suami istri hamba Tuhan berantem, mereka akan berkelahi pakai firman Tuhan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kita perhatikan dunia yang pertama, kemudian kita perhatikan diri kita. Apakah kita masih seperti yang dulu, hidup kita yang seperti dulu? Yang mulut kita nggak bisa rela. Kita nggak bisa menjaga kehidupan kita. Kemudian kita bisa melihat lagi itu contoh yang dikatakan seperti Nabal, Daud, dan Abigail. Dia berbicara kasar yang menimbulkan kemarahan dari Daud, saudara. Tetapi kalau saudara melihat, saudara membaca terus, kemudian Abigail ini dengan orang-orangnya bilang begini, itu mereka tidak melakukan hal yang jahat, tapi mereka itu membantu untuk menjaga binatang peliharaan kita. Kemudian dengan hikmat, kemudian dengan kebijaksanaan dari Abigail, kemudian dia memberikan makan kepada Raja Daud dan pengikut-pengikutnya. Kemudian kedua, saya mau katakan, yang kedua yang harus kita perhatikan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Sebelum hari itu datang dalam hidup saudara dan saya, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Apa tujuan hidup Tuhan atas hidup saudara? Saya selalu katakan gini, Tuhan enggak bercanda tiba-tiba dia menciptakan saudara, kemudian dia menciptakan asal saja dia menciptakan saudara. Saya tidak percaya itu. Saya percaya ketika dia menciptakan manusia, Allah memiliki tujuan. Tapi banyak manusia, banyak orang yang tidak mengerti tujuannya Tuhan. Kehendaknya Tuhan supaya kita menangkap tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya satu kali gini, saya mengerti panggilan saya tahu tujuan hidup saya. Apapun persoalan yang saya hadapi, saya akan tetap pegang tujuan hidup saya, panggilan hidup saya. Karena satu kali, ketika saya belum jadi hamba Tuhan, satu kali, satu pagi saya berdoa, saya ingat hari Jumat. Kita ada di Jakarta, saya tinggal di hotel. Kemudian waktu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih saya domba. Waktu dia kasih saya domba, saya nggak ngerti, saya cuma nangis, Tuhan ini apa, saya nggak ngerti. Saya menangis, saya nggak ngerti ini apa. Kemudian saya tetap berdoa, selesai hari Minggu. Waktu hari Minggu saya datang ke ibadah satu gereja. Saya ingat sekali yaitu yang khotbah Bapak Alex Iranata. Waktu dia khotbah saudara, kemudian dia ambil dari kitab Yeremia. Waktu dari kitab Yeremia, panggilan Yeremia. Waktu dia sampaikan itu seperti firman itu berbicara kepada saya. Kemudian Alkitab dia berbicara, dia kasih tahu saya panggilan hidup saya. Kemudian Tuhan katakan, saya tidak panggil kamu menjadi istri diaken. Saya tidak panggil kamu menjadi pejabat gereja.
Tapi saya memanggil kamu untuk menyelesaikan pekerjaanku. Ini panggilan saya. Dan saya mengerti itu panggilan saya. Bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana saudara bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Ketika saudara tahu tujuan hidup saudara. Orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang memiliki tujuan. Tujuan atau destiny. Destiny itu apa? Saya katakan rentetan peristiwa yang dirancang dan tersusun untuk dialami oleh seseorang akan tiba di sasaran yang seharusnya dia capai. Itu yang namanya destiny. Kemudian destiny juga adalah suatu tentang tujuan akhir perjuangan untuk mencapai garis akhir. Jadi destiny atau tujuan itu sesuatu tentang tujuan hidup kita. Sampai pada akhir. Saya memberikan ada 2 contoh, saudara. 2 contoh orang-orang, 2 contoh tokoh Alkitab yang hebat yang ditulis di dalam Alkitab. Tokoh yang pertama, mereka mengerti tentang destiny. Mereka mengerti tentang tujuan. Yang pertama adalah Raja Daud. Kemudian yang kedua adalah Raja Salomo. Alkitab mencatat, dikatakan di dalam kitab Ulangan, di dalam Keluaran 20, dikatakan jangan kamu mencari ilah lain di dalam hidupmu. Jangan kamu menyembah kepada Allah lain karena dia katakan aku membenci hal itu. Saudara lihat dituliskan di dalam, coba kita baca sama-sama. Coba Yoni baca di dalam 1 Raja-Raja Yoni. 1 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 4. 1 Raja-Raja 2 ayat 2 sampai 4. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat tokoh yang pertama adalah Raja Salomo. Raja Salomo dia menuliskan, dia berbicara kepada anaknya yaitu Salomo. Ketika dia mau mati kemudian dia panggil Salomo, dia katakan aku ini akan menempuh jalan lain segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Kemudian lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang dituliskan dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu akan apa? Akan terputus. Kita bisa melihat bagaimana Raja Salomo. Saya mau katakan Raja Salomo pernah salah enggak? Pernah. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Raja Salomo itu mengkhianati Tuhan. Tidak. Dia sampai akhir hidupnya, dia setia kepada Tuhan. Dia tidak melakukan hal-hal yang di luar menyembah kepada berhala. Karena ketika kita menyembah kepada berhala, artinya apa? Kita mengalami kemerosotan yang lebih jauh lagi untuk kita dibawa kepada kejahatan. Sedangkan kita bisa melihat Salomo, saudara.
Siapa yang tidak kenal Salomo? Salomo ini adalah orang yang hebat, dia punya hikmat yang luar biasa. Tetapi akhir hidupnya Alkitab sudah mencatat, dia katakan jangan berikan anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Ini tanggung jawab kepala keluarga. Ya. Di sini dia katakan jangan memberikan anak laki-laki dan perempuan kepada orang yang tidak seiman. Kita jangan berpikir sebagai orang tua, oh nanti dia bisa bertobat, kemudian dia bisa kenal Tuhan. Tidak seperti itu. Jadi di sini dikatakan Salomo ini dia adalah orang yang memiliki hikmat, punya hubungan. 2 kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, 2 kali dia ngobrol sama Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat dikatakan akhir hidupnya, masa tuanya, karena apa? Dia tidak bisa melepaskan perempuan-perempuan yang ada di dekat dia. Dan perempuan-perempuan ini yang membawa Salomo untuk mendekatkan kepada Allah yang lain, bukan Elohim. Maka akhir hidupnya dia menulis satu buku. Dia katakan segala sesuatu sia-sia. Dia katakan punya harta banyak, dia katakan sia-sia. Punya harta yang banyak kemudian dia tidak bisa menikmati, itu pun sia-sia. Jadi masa tua dari Raja Salomo, dia tidak menikmati kekekalan yang Tuhan janjikan. Maka saya katakan hari ini ada perenungan yang banyak. Maka saya katakan 2 tokoh ini adalah satu pembelajaran buat saudara dan saya. Mana yang kita mau pilih? Kita mau seperti Raja Daud. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kadangkala orang berpikir ketika dia sakit parah, kemudian ada orang mulai mengajak, ayo di sini ada orang pintar, bukan dukun. Saya mau katakan zaman dulu itu dukun, sekarang dibungkus bukan dukun lagi, disebut dengan apa? Paranormal. Isinya apa? Dukun. Seringkali saya katakan lebih baik mati daripada kita berkhianat kepada Tuhan. Lebih baik kita tidak punya apa-apa, tapi kita percaya bahwa Tuhan tolong kita. Yang mengerti katakan amin. Karena dikatakan penyembahan berhala itu sangat mengerikan. Saudara, kita diingatkan bagaimana ketika Musa hendak turun dari gunung Sinai. Kemudian jemaah yang dibawa oleh Musa, mereka bilang begini, itu Musa nggak turun-turun, kita mesti punya sosok yang bisa menuntun kita. Kemudian mereka bilang, mereka perintahkan Harun, kumpulkan semua anting-anting emas, kemudian mereka buat apa? Lembu tuangan. Yang membuat Tuhan murka luar biasa kepada bangsa Israel. Maka saya katakan kepada saudara, apapun yang terjadi, kita mau katakan sekali-kali kita tidak berkhianat kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saya katakan ketika saya sudah sering kali ngomong, ketika suami saya sakit, dia punya kakak, dia latar belakang bukan orang percaya. Dia sangat mengasihi suami saya. Sampai dia ngomong gini, Frank, sakit elu, kalau gua punya guru, cuman diginiin doang, elu sembuh. Semua tidak ada yang berani ngomong sama kakaknya, saudara. Kemudian hari kedua dia lakukan, hari ketiga, tapi hari keempat dia bukan cuma ngomong lagi, dia bawa gurunya. Waktu dia bawa gurunya, wah, saya mulai serius. Saya bicara sama suami saya katakan, kita berpikir ini benar, kamu bisa sembuh, tapi ujungnya mau. Saya katakan, kamu yang harus bisa berbicara kepada kakak kamu. Kemudian saya berdua dengan Arlin, kemudian kita bicara terus dengan suami saya. Kemudian suami saya waktu datang ini guru, dia katakan, sorry kak, iman saya tidak seperti itu. Saya percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan.
Dan kita melihat tahun 2012 suami saya mengalami pemulihan, kesembuhan yang luar biasa ketika dia berani mengatakan tidak di atas tidak. Amin. Maka saya katakan kepada saudara, ketika kita sakit, rasa kita mau mati, kemudian ada tawaran-tawaran untuk ini lebih bagus, ini bukannya, ini pakai firman Tuhan. Saya mau katakan enggak seperti itu. Supaya kita tidak berdosa sama Tuhan. Kemudian yang kedua Rumawi, yang harus disiapkan tadi, yang harus diperhatikan. Sekarang yang harus disiapkan adalah dari kesudahan segala sesuatu, dia katakan kuasai diri kita. Kita menguasai diri kita, artinya kita bisa mengontrol hidup kita. Banyak kali orang tidak bisa kontrol hidup dia sendiri. Kalau dia marah, dia nggak bisa kontrol emosi dia. Kemudian kalau dia udah nggak bisa kontrol, dia ngomong gini, yang penting gua sudah keluar unek-unek gua. Lu enak, orang yang dengar nggak enak. Betul? Kita sering seperti itu. Wah, di sini udah nggak tahan nih. Amarahnya udah nggak tahan. Ini mesti meluap, mesti dikeluarkan. Kadangkala saya mau katakan, kita tidak pernah mencapai sesuatu karena kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Kita nggak bisa mendapat kesuksesan cuman karena apa? Kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Kita nggak bisa kendalikan. Maka Petrus katakan, kuasai diri kamu supaya apa? Kamu tenang. Ada istilah dunia, dia katakan bagaimana kita menguasai diri kita. Dia katakan ketika kita mau nggak bisa menguasai, kita amarah, kita duduk, kita minum. Kalau duduk minum juga nggak bisa, kita tidur. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan hidup kita. Kita lihat beberapa banyak contoh yang kita sudah pelajari. Saya katakan ada pasangan suami istri, dia punya seorang bayi, saudara. Waktu dia punya seorang bayi, kemudian karena dia petani, dia harus jual hasil tanamannya ke kota, kemudian dia punya anjing peliharaannya. Saya katakan anjing itu sangat-sangat cerdas dan sangat-sangat pintar. Ya, jadi ini orang titip anak ini sama anjing ini yang jaga, saudara. Kemudian mereka suami istri, dia pergi dari hasil panennya, dia bawa ke kota. Kemudian waktu selesai dia bawa dagangannya ke kota, kemudian dia mau kembali. Waktu dia kembali ke rumah, saudara, dia lihat ada ceceran darah yang banyak, saudara. Waktu dia melihat ceceran darah, kemudian dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia berpikir bahwa anjing ini sudah bunuh anak dia. Apa yang dia lakukan? Dia ambil balok, kemudian dia pukul anjing ini. Anjing ini sepertinya mengerti, dia pegang, dia mulai tahan. Maksudnya dia mau berbicara, bukan aku gak membunuh anakmu. Kemudian dibantai ini anjing sampai anjing ini mati, saudara. Waktu anjing ini mati, kemudian dia lari, kemudian dia ketemu sama anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu ada ular besar mau makan ini anak. Tetapi anjing ini dia gigit ular besar ini. Kemudian ular besar ini mati. Anaknya diselamatkan. Tetapi karena dia tidak bisa kontrol hidup dia, yang menjadi korban adalah anjing kesayangannya. Anjing yang pintar, anjing yang bisa menjaga anaknya. Maka saya katakan, seperti dikatakan di dalam Amsal 16 ayat ke-32b dikatakan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi saya katakan kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengontrol hidup kita. Kita bisa marah, bisa. Tapi kita kontrol, saudara. Kita bisa emosi. Saya katakan ketika saudara emosi, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa melukai orang. Maka di sini dia katakan, akhir dari semua khotbah ini dikatakan kesudahan segala sesuatu
sudah dekat karena itu kuasai diri kita. Kemudian kita lihat keadaan sekeliling kita. Kemudian bukan cuma kita lihat keadaan sekeliling kita, tetapi kita perhatikan keadaan kita. Bagaimana hidup kerohanian kita, bagaimana kekristenan kita mengalami pertumbuhan atau tidak mengalami pertumbuhan. Kemudian yang terakhir dia katakan kendalikan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tenang. Waktu kita tenang, kita bisa berdoa, kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Kami tahu kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Oleh karena itu Tuhan, kami terus mengontrol hidup kami. Kami belajar untuk mengendalikan hidup kami Tuhan. Kami belajar untuk melihat keadaan dunia hari-hari ini. Kami bisa memperhatikan hidup kami, cara hidup kami. Apakah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain? Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiaralabaralaba ya syangka. Saya minta pelayan perjamuan boleh maju. Faithful hand, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Saya mau katakan kenapa kita harus setia kepada Tuhan. Kenapa kita harus tidak berkhianat kepada Tuhan. Karena Dia memberikan anak satu-satunya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia mengorbankan anak satu-satunya supaya saudara dan saya tidak masuk di dalam kebinasaan api yang kekal. Oleh karena itu apapun persoalan saudara, jangan cari jalan pintas. Saudara jangan cari orang pintar, tapi cari Tuhan. Biar kita hidup
tetap seperti Daud. Dia katakan berdirilah sebagai laki-laki yang memegang aturan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Berkati Tuhan roti dan anggur. Supaya ketika kami makan yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan anaknya Yesus dengan hati bersyukur pada Allah yang syukur karena Dia berikan anaknya Yesus yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena yang berat kita kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena kekuatan yang ada kita syukur. Katakan dengan hati bersyukur. Hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur diberikan anaknya Yesus dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kita bangkit berdiri. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatan yang ada kita kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatan yang ada
awal. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, Syukur diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, senang karena Dia berikan anaknya Yesus. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatan yang ada kita syukur. Ada yang belum dapat roti perjamuan? Boleh lambaikan tangan. Semua sudah dapat? Kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan, amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan, amin. Kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya sepanjang 1 bulan ke depan Tuhan, kami boleh berjalan di dalam pimpinan. Yang sakit kami percaya Tuhan dengan iman, kami mengalami kesembuhan. Amin. Yang diikat kuasa kegelapan kami percaya dilepaskan di Amin. dalam nama Yesus. Dan terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus, sama-sama katakan Amin. amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mengumpulkan persembahan Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Biar apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baiknya, di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya, para pelayan Tuhan wajib. Sekolah Orientasi Melayani atau SOM, semua kelas diliburkan sampai info lebih lanjut. Family Artar juga diliburkan sampai info lebih lanjut ya. Sekolah minggu akan dimulai kembali pada minggu keempat bulan Januari. Tetap semangat ya adik-adik. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan hubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini, 1 Petrus 3 ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday, Merry Christmas, and a Happy New Year. God bless you. Haleluya, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum pulang, mari salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Daniel Ray dari Jakarta. Saudara boleh beritahu teman, Tuhan memberkati.